Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengasih tahu nih, cara agar pinjol ilegal nggak sebar data. Baik yang legal atau ilegal nih sama aja. Jadi gal bagi kalian tuh aman dan santai. Oke, teman-teman, saya ingin berbagi tips dan trik ya bagi kalian yang mengalami masalah gagal bayar di pinjaman online yang ilegal nih. Nah, tetapi khawatir data pribadi kalian itu akan disebarluaskan. Jadi langsung saja tanpa basa-basi saya akan memberikan tips agar kalian aman dari penyebaran data saat gagal bayar di pinjaman online yang ilegal. Nah, DC atau penagih utang pinjaman yang ilegal atau yang legal memanfaatkan data pribadi debitur untuk menagih. Nah, mereka itu bahkan bisa menyebarkan identitas pribadi debiturnya, bahkan foto KTP. Ada bahkan yang mengedit foto dengan menggunakan foto-foto telanjang, foto porno, untuk menakut-nakuti debitur yang galbay. Nah, hal ini bisa membuat stres dan trauma bagi debitur yang galbay, karena mereka tidak ingin data pribadi mereka disebarluaskan atau difitnah. Nah, maka dari itu, ini menjadi alasan utama mengapa para peminjam di pinjaman yang ilegal harus waspada dan takut. Karena hanya untuk membayar tagihan saja. Karena data pribadi mereka bisa disebarluaskan atau difitnah. Ada juga yang datanya disebarluaskan sebelum jatuh tempo, yang membuat situasinya ini malah menjadi semakin sulit. Nah, terus bagaimana sih caranya mengetahui apakah pinjaman online tersebut ilegal? Nah, Anda tinggal buka halaman OJK aja dan cari tahu apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak. Dan ini sangat mudah dilakukan. Kadang masih banyak ya di aplikasi Play Store yang ilegal, karena meskipun satu ditutup, itu akan muncul yang lainnya. Jadi tetap waspada. Nah, jadi jika kalian sudah terjebak di pinjaman yang ilegal, jawabannya emang nggak mudah. Bagi yang belum terlanjur, jangan pernah memberikan data pribadi yang sebenarnya, ya. Itu poin yang perlu kalian catat. Nah, tetapi jika kalian sudah terlanjur, memang sulit untuk memberikan solusi yang pasti. Nah, jadi jika data kalian sudah masuk ke database perusahaan pinjaman yang ilegal ini, yang perlu kalian lakukan hanyalah satu, jangan khawatir. Yang kedua, terserah kepada Anda. Nah, maksudnya apakah kalian ingin jujur kepada kontak kalian atau kalian ingin mengkonfirmasi dengan mengatakan bahwa itu bukan kalian yang meminjam? Jadi, tidak perlu memberitahukan seluruh kontak kalian. Jika ada yang menanyakan, cukup katakan bahwa kalian tidak tahu. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mencoba pinjaman yang ilegal, ada tips agar kalian datanya tidak disebarluaskan. Yang pertama, ajukan pinjaman hanya kepada perusahaan yang terdaftar di OJK. Kedua, pastikan kalian membayar pinjaman sesuai jadwal. Ketiga, pahami resiko dan ketentuan sebelum mengambil pinjaman. Keempat, laporkan jika ada pelanggaran, baik itu pinjam yang ilegal ataupun yang legal ke OJK. Yang kelima nih, tingkatkan literasi keuangan kalian. Jadi, jika kalian ingin menghadapi situasi di mana data kalian telah tersebar luaskan, hadapi dengan jujur dan berikan penjelasan kepada kontak kalian. Tidak ada yang bisa menghapus data kalian, tetapi kalian bisa mengkonfirmasi atau menjelaskan situasi kalian jika hanya itulah yang perlu kalian lakukan. Oke, gitu saja teman-teman video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.